Perlambatan perekonomian dunia termasuk di negara-negara maju rupanya berdampak cukup besar pada perekonomian Indonesia. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,17% di triwulan kedua 2023, namun nyatanya sejumlah sektor usaha masih terseok-seok untuk bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memang sudah berakhir, namun pemulihan kondisi perekonomian dunia dan domestik rupanya tidak berjalan secepat yang diharapkan. Perekonomian Indonesia memang mencatatkan pertumbuhan bahkan mencapai 5,17% year on year pada triwulan 2 2023. Capaian ini bahkan di atas sejumlah negara-negara maju yang tergabung dalam 20 negara dengan ekonomi terkuat dunia G20. Untuk itu kita harus berterima kasih kepada kaum hedon Indonesia yang telah menjadi penopang utama perekonomian kita yang tercatat dengan tingginya kenaikan tingkat konsumsi, belanja, dan pariwisata, khususnya di masa libur hari raya keagamaan atau hari libur nasional lainnya. Sayangnya kondisi yang dialami Indonesia rupanya tidak terjadi di negara-negara lain di penjuru dunia, bahkan di negara-negara maju sekalipun. Dalam laporan Global Economic Prospect edisi Juni 2023, Bank Dunia masih meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 pada level 2,1%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di level 3,1%. Sementara pada 2024 pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi hanya tumbuh sebesar 2,4% dan 3% pada 2025. Efek pandemi COVID-19 ditambah tak kunjung berakhirnya perang Rusia dan Ukraina, hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi, dituding menjadi biang kerok dari perlambatan perekonomian dunia. Kondisi ini termasuk upaya menahan impor dan penurunan harga komoditas rupanya cukup berdampak pada sejumlah sektor di Indonesia, khususnya yang berorientasi ekspor. Sebut saja industri tekstil dan garmen yang mencatatkan perlambatan bahkan terpaksa merumahkan atau mem-PHK karyawannya karena minimnya permintaan dari luar negeri. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat sejak awal pandemi di tahun 2020 hingga awal 2023 total 56.976 pekerja telah mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan mayoritas dari industri tekstil dan garmen. Disebutkan perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan permintaan bahkan tidak ada permintaan sama sekali. Data tersebut pun diprediksi lebih rendah dari kenyataan karena hanya berdasarkan laporan yang diterima oleh KSPN. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di awal tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka memang mengalami penurunan, namun masih tetap lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi. Hanya dari Februari 2022 ke 2023, maka penduduk yang bekerja itu meningkat sebesar 3,02 juta orang. Nah, sementara yang menganggur itu berkurang sebesar 0,41 juta orang atau turun sebesar 4,88%. Dengan demikian, di tengah gelombang PHK yang melanda industri di Indonesia, khususnya tekstil dan garmen, pemerintah Indonesia tetap optimis terhadap pemulihan bisnis industri manufaktur Indonesia yang tercermin pada indeks manufaktur Purchasing Managers Index yang mencapai 52,5 pada Juni 2023. Meski demikian, sejumlah upaya pun tetap didorong untuk pemulihan sektor tekstil, sepatu, dan garmen lewat penguatan daya saing melalui penguatan pembiayaan hingga tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong upaya mengatasi hambatan dagang di pasar Amerika Serikat terkait bea masuk tambahan 12% sehingga ekspor bisa kembali naik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.